Selamat siang. Hari ini kembali lagi saudara saya ke lokasi di mana tempat akan dilaksanakannya pembangunan terowongan di Kota Samarinda, yaitu yang berada di Jalan Sultan Alimuddin tembus ke Jalan Kakap. Hari ini tanggal 20 Februari 2023, tim dari PUPR ya bagian pembebasan lahan kini akan turun lagi untuk mengukur batas-batas bangunan yang akan dibebaskan. Dan ini kali yang keberapa ya, ini sudah banyak sekali saudara, tapi belum juga melakukan pembebasan ya. Selalu dari pihak BPN Pertanahan ini ya untuk mengukur dan mengukurkan warga, untuk mengambil kesepakatan sebelum dilakukan pengerjaan daripada kegiatan terowongan, di mana dari pihak kontraktor VP bahwa kegiatan awal yang mereka akan lakukan yaitu berupa pengukuran topografi yang sudah dilakukan beberapa hari, dan ke depan ini akan melakukan pengeboran untuk testing, mengambil lapisan daripada tanah untuk mengetahui jenis material apa yang terkandung di dalamnya, dan diperlukan untuk mengetahui analisa selanjutnya. Nah, ini adalah para pemilik lahan dan tanah yang dikumpulkan di sekitar gereja GKTDI Kristus Ajaib Samarinda, yang dimana menurut dari bagian pemetaan pertanahan bahwa yang kena di lokasi gereja ini hanya jalan, sedangkan bangunan itu dari titik batas sebelah kiri ya, itu jaraknya sekitar 2 meter lebih, itu tidak terkena. Jadi opsinya bahwa jalan akan dipindah untuk pemanfaatan di gereja. Di samping itu juga katanya akan dilakukan analisa ulang ya. Jadi untuk sampai saat ini belum ada kegiatan pembebasan lahan. Ini baru kegiatan pengukuran yang dilakukan. Kita tidak tahu sampai berapa lama selesai pengukuran ini, dan hak-hak pemilik tanah itu bisa diselesaikan secepatnya. Itu bayangan yang saya informasikan kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan proyek ini tetap berjalan dan sukses, sehingga jalan yang sering macet itu di Gunung Mangga ya, itu bisa segera terurai. Belum balik. Semua isi Kak. Iya. Bangunannya ya. Mana ibunya tuh? Bu Weli, Itu ibu. ini Kelewatan saya. Bu tunjukin batas-batas bangunannya. Mana tak kumpulkan dulu. Oh ya. Tak kumpulkan dulu. Mana yang ini yang terdampak? Ibu Weli, Pak Ini Pak Udin. Udin. Ibu Neneng, Bu Neneng? iya saya. Saya Oh, ini iya. Suaminya. Mau apa? Ini yang disebut. Iya. Terus Pak Ikore ada. Ada. Terus kan
Mana lagi Pak? Yang depan ya. Yang depan ini yang dua ini. Bapak. Maaf Pak ya, yang depan namanya. Ini kalau ini kan tanah aja tapi maksudnya yang rumah. Yang rumah. Oh. Ada Bapak ya? Ini Bapak ada Pak rumahnya. Kalau Pak Budi kan ada Pak. Assalamualaikum Adi. Salam. Iya nanti. Nanti kan sudah ditungguin. Jadi di sini aja kita kumpul Pak ya. Ada Bapak Nata. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mau titip di rumah aja, Pak Adi. sejahtera buat kita semua. Siap. Berdasarkan undangan hari ini kita verifikasi dan verifikasi di lapangan. Siap. Makasih Pak Adi. Kebetulan kita sudah juga ada dari PUPR di bidang prakarya yang akan mengukur bangunan pada bapak-bapak yang mempunyai bangunan yang tanah sudah kami ukur. Dan nanti apabila setelah sudah selesai mengukur bangunannya, saya mohonkan kepada bapak-bapak nanti kita ada surat pernyataan telah melakukan pengukuran. Karena itu dari salah satu SOP kami itu tahapan kami. Nanti tolong didampingin yang punya bangunan kepada tim kami nanti, kepada ibu ini tolong ditunjukkan aja bangunannya yang mana, bapak-bapak yang terdampak punya bangunan nanti diukur sama tim TK Bang. Jadi itu ada ya pertanyaan? Saya sebelum melakukan pertanyaan ini mumpung kita ini kumpul. Jadi salah satunya yang saya temui ini hanya sekedar informasi atau laporan Pak Ananta. Salah satunya formulir form yang kita berikan itu, jadi ada mereka itu ada yang tidak jelas, kurang Oh iya, bisa paham. kita tanyakan sekarang. Supaya juga katakan itu menjadikan gambaran, karena ini waktu ini kan tinggal besok ini Ya. kita rapat itu kami kumpulkan. Ya. Jadi mohon katakan itu dijelaskan salah satunya. Tadi saya temui Ibu ini kan itu ada yang nggak tahu menurut kita itu ada lembaran itu seperti ini kan untuk pengajuan sertifikat, kemudian itu bagaimana kaitan dengan surat kuasa penuh. Nah jadi ini daripada kita katakan ini istilahnya nanti sudah bubar lagi baru lagi repot lagi, saya mohon penjelasannya sehingga katakan ini minimal warga saya ini supaya tahu, kemudian juga mengisi form itu supaya juga tidak salah-salah, artinya supaya kita tidak kerja dua kali. Mungkin itu dulu sementara Pak Ananta. Jadi gini aja, kalau memang ada formnya, Kita soalnya udah bawa ini ada yang bawa kan? kalau ada bawa aja formnya. Nanti kita Nanti ada staf saya, ini Mas Ari, yang pernah di DPR, itu akan membantu ngisi. Akan membantu ngisi apabila tidak mengerti. Jadi boleh ditanyakan. Nanti kita sampai selesainya Pak. Kalau selesainya sore ya sampai sore kayak gitu. Jadi selesaikan ini pengukurannya, selesaikan dengan formnya apabila tidak mengetahui cara pengisiannya. Jadi gitu Pak. Ya, terima kasih. Jadi jelas Pak ya. Oke, sebelum kita melakukan aktivitas, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Amin. Oke, habiskan sama kami. marilah kita berdoa. Kita berdoa dulu bersama-sama. Saya yang disampaikan Pak Ananta. Ya, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan. Dari yang bangunan ini aja dulu Mas Pati, ini yang punya rumah itu. Inilah hasil sosialisasi dari PUPR bagian pembebasan untuk melakukan pengukuran bangunan ya. Kali ini pengukuran bangunan yang terdampak daripada kegiatan pembangunan terowongan ini. Dan seperti yang diuraikan tadi oleh Bapak Kepala Bagian PUPR bagian pembebasan lahan bahwa ada formulir yang diisi untuk perubahan dari bagian pembebasan lahan ini. Oke, saya kira itu untuk saat ini kita sampaikan mengenai kegiatan tanggal 20 Februari 2023 oleh pihak PUR bagian pembebasan tanah, di mana hari ini juga bertepatan
1 bulan ya, 30 hari sejak hari peletakan patok pertama oleh Bapak Wali Kota untuk pembangunan terowongan ini. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Nantikan informasi selanjutnya dari channel Mr. Abraham untuk kita infokan. Terima kasih.